Salam damai sejahtera. Berjumpa dengan saya Joborne dalam Firman Jumat Agung. Saya ambilkan dari Injil Lukas pasal 23. Ini ayatnya 39, 33 sampai dengan 43. Tetapi saya akan ambil satu ayat, tidak menutup keseluruhan dari ayat tersebut untuk direnungkan. Saya mengambil ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hosana. Sebelum kita melanjutkan, kita akan berdoa. Di suasana yang khusus ini, kita akan berdoa, memohon kepada Tuhan segala perkara, segala apapun yang terjadi, kita mohon kepada Tuhan untuk kebaikan kita. Tuhan yang berkorban untuk dunia, dalam nama Yesus kami datang. Kami mohon Tuhan, Tuhan mengampuni kami. Tuhan memberkati juga kami. Tuhan juga boleh menguatkan kami. Bagi yang putus asa, lelah. Untuk yang susah Tuhan hibur. Untuk yang sakit Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Ya Tuhan, banyak bencana alam di sekitar kami. Tuhan kiranya memberikan kekuatan setiap orang yang mengalami, memberi pemulihan yang baik untuk setiap orang yang mengalaminya. Berikan roh kedamaian untuk dunia, berikan roh kebaikan untuk dunia. Terima kasih. Berkaryalah Tuhan di dalam dunia ini melalui roh-Mu yang kudus, sehingga damai sejahtera menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Jumat Agung adalah salah satu peristiwa terpenting dalam liturgi kehidupan iman sebagai pengikut Yesus. Jumat Agung seperti saat ini menjadi tanda kehadiran Allah, kasih-Nya yang sangat besar kepada dunia ini. Melalui pengorbanannya di kayu salib tadi tersebut, Tuhan Yesus tetap menunjukkan kasih dan pengampunannya kepada setiap orang. Detik-detik kematian terus berjalan. Semakin dekat waktu kematian Tuhan, semakin dekat. Kesedihan semakin terasa. Dalam kesakitan yang Dia derita, yang teramat dalam, Yesus yang penuh welas asih,
masih memohonkan pengampunan bagi orang-orang yang menganiaya. Yesus masih memohonkan pengampunan Bapa untuk orang-orang yang menganiayanya, yang menyalibkannya. Sambil mungkin terus merasakan kesakitan demi kesakitan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bumi bagai berduka. Bumi diliputi kegelapan selama 3 jam. Ayat 44. Seolah pengorbanan diterima dan tabir bait suci terbelah menjadi 2. Ayat 45. Saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya itu bagaikan memberi jalan bagi pendosa yang mau bertobat untuk masuk kepada kehadirat Allah. Dan setelah itu Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Dalam rangkaian semuanya itu, saudara-saudara, di ayat 34, Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Orang-orang yang menyalibkan Dia tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dosa apa yang akan ditimpa untuk itu? Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oleh karena itu, dalam ketidaktahuan sebagai manusia itu, Yesus memohonkan pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh tragis, dan memang itulah yang harus terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di hari Jumat Agung ini kita harus mengingat bahwa, dan harus ingat selalu bahwa kematian Yesus merupakan titik sentral rencana keselamatan Allah untuk manusia yang berdosa itu. Inilah puncak pengorbanan. Di kayu salib inilah dosa diselesaikan. Dosa diselesaikan. Sebagai manusia berdosa, tanpa sadar, kita semua pun ikut ambil bagian dalam menyalibkan tersebut, dalam kematiannya tersebut. Namun di balik itu semua ada kabar baik. Di balik itu semua ada kabar baik. Allah yang penuh anugerah, Allah yang penuh kasih, akan mengampuni dan memberi hidup baru melalui anaknya, dengan syarat kita mau bertobat. Harus ada pertobatan.
pengampunan terjadi ketika ada pertobatan dari pihak manusia. Hidup baru terjadi ketika juga ada pertobatan dari manusia. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Jumat Agung ini sungguh kita harus menghayati begitu besar pengorbanan Dia. Begitu besar pengorbanan Yesus untuk dunia. Jangan pernah abaikan itu. Pastikan saudara menjadi orang-orang yang bertobat dan mendapatkan pengampunan sehingga mendapatkan hidup yang layak. Tuhan memberkati. Amin.